Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi, berkah dalam. Sudah kita memberi senyum hari ini, Minggu 19 September 2021. Hari Minggu biasa yang ke-25. Mari kita persiapkan hati kita untuk perayaan ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita pada hari Minggu ini diambil dari dua bacaan, yakni dari bacaan pertama dari kitab Kebijaksanaan bab 2 ayat 12, 17 sampai 20 dan juga Injil Markus bab 9 ayat 30 sampai 37. Saudaraku yang terkasih, dalam kitab Kebijaksanaan yang kita dengarkan minggu ini, kita mendapatkan gambaran yang menarik tentang nasib orang jujur. Nasib orang yang setia pada perintah-perintah Allah. Dalam bacaan pertama dari kitab Kebijaksanaan diceritakan bagaimana sikap orang fasik terhadap orang-orang jujur. Marilah kita menghadang orang yang baik, sebab bagi kita ia menjadi gangguan serta menentang pekerjaan kita. Kutipan ini sangat jelas mau mengatakan pada kita bahwa orang-orang jujur, orang-orang baik seringkali dibenci oleh orang-orang jahat. Mereka bahkan disiksa dan dianiaya. Seringkali orang jahat mencoba apakah memang orang jujur akan ditolong atau dibantu oleh Tuhan, atau dilepaskan oleh Allah mereka dari tangan penindasan. Tapi ada alasan yang paling mendasar adalah kehadiran orang jujur seringkali mengganggu mereka yang berniat jahat. Kehadiran orang jujur seringkali membuat mereka yang berniat jahat tidak bisa melakukan kejahatan mereka. Kehadiran orang jujur seringkali membuat yang memiliki niat jahat tidak bisa menjadi kaya. Saudaraku terkasih, sikap orang fasik yang tidak suka pada orang jujur, pada orang yang baik, tidak hanya terjadi seperti yang dikisahkan oleh kitab Kebijaksanaan. Sampai detik ini pun, sikap itu masih kita temukan dalam kehidupan kita, dalam hidup bermasyarakat kita. Kita saksikan banyak orang yang baik, banyak orang yang jujur, banyak orang yang memiliki niat tulus untuk kehidupan, malah dibenci, dikucilkan, disingkirkan. Mereka dianggap sebagai orang-orang yang menghalangi segala sesuatu. Mengapa demikian? Karena keinginan mereka, terutama orang-orang yang jahat, untuk sesuatu selalu mendapatkan rintangan. Karena banyak orang baik yang terus berusaha untuk hidup baik. Mereka itu mungkin saja Anda dan saya, kita semua, yang merasa aman dan bahagia dengan ketidakjujuran. Bahkan di antara kita yang beranggapan kalau untuk mendapatkan sesuatu dengan mudah dan melakukan dengan tidak jujur dan aman, mengapa tidak melakukan itu? Inilah tantangan bagi kehidupan kita. Pertanyaan saya adalah, kita mau memilih yang mana? Menjadi orang jujur dengan segala konsekuensinya, ataukah kita menjadi orang yang tidak jujur, orang yang tidak baik? Bedanya sangat tipis dan selalu ada di sekitar kita. Maka saya ingin mengajak kita, saudaraku terkasih, sebagai murid Kristus, tetaplah menjadi orang yang jujur, tetaplah menjadi orang yang baik. Memang kadangkala kita akan dibenci, kadangkala kita akan dikucilkan, dianggap aneh. Tapi kejujuran Yesus hendaknya menjadi kejujuran kita dalam setiap kehidupan dan perutusan kita. Saudaraku terkasih, sikap jujur itu menjadi penting. Sikap baik itu menjadi penting, dan itu semakin ditegaskan oleh Yesus dalam Injil pada hari ini. Injil menceritakan kepada kita tentang cita-cita Yesus, yakni melaksanakan kehendak Bapa sampai sehabis-habisnya dengan cara menyerahkan dirinya demi keselamatan banyak orang. Yesus memberikan diri dalam pelayanannya. Bagi Yesus, kebesaran seorang hanya bisa diperoleh melalui pelayanan yang ikhlas terhadap sesama, terlebih pada mereka yang kecil, sederhana, dan menderita. Dan sikap pelayanan Yesus yang tulus justru berbeda dengan sikap yang tumbuh dalam diri para rasul.
Para rasul justru berdiskusi siapa yang terbesar di antara mereka. Bagi mereka yang mempunyai kedudukan tertinggi atau yang ada di samping Yesus, itulah yang terbesar. Tapi Yesus justru mengingatkan mereka yang paling penting bukan siapa yang terbesar, tapi mereka yang mau melayani dengan tulus. Mereka yang mau melayani, itulah yang disebut orang-orang baik. Bagi Yesus, dikala orang sungguh melayani sesamanya dengan tulus, sebenarnya dia akan mendapat tempat yang tertinggi. Tapi bagi kita mungkin berbeda. Inilah persoalan dalam kehidupan kita. Maka ada dua hal yang ingin saya ajak kita pada hari ini. Tetap menjadi orang jujur, orang benar dalam kehidupan ini. Dimanapun kita diutus, tetap mempertahankan nilai kejujuran ini, nilai kebenaran. Sikap nilai yang akan mendapatkan tempat bersama Bapa di surga. Dan kedua, panggilan kita adalah melayani dengan tulus. Dikala kita tulus melayani, kita akan mendapatkan tempat istimewa di mata Tuhan dan sesama. Maka sekali lagi, tetaplah menjadi orang benar, orang jujur dalam pelayanan kita. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.